Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo, kedengaran? Oke, kedengaran. Kedengaran. Baik, tunggu sebentar ya. Baik teman-teman, sebelum kita awali pembelajaran daring kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari, kita bahas, kita diskusikan, itu dapat bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan masing-masing. Hai Jason, selamat siang. Berdoa dimulai. Halo Ibu Rika. Berdoa selesai. Oke, ketika Ibu Rika panggil, ya, kalian mengucapkan salam. Boleh selamat siang, tapi jangan kayak kelas sebelah ya, itu bilangnya selamat malam boleh nggak Bu? Nggak boleh ya. Ucapkan selamat siang atau salam sehat juga boleh. Salam bahagia ya, pokoknya hal-hal yang positif ya. Dimulai dari Ibu Rika. Oke, salam sehat selalu teman-teman. Dilanjutkan dengan Ethan. Sebentar ya teman-teman. Ethan ada Clarabel, Gaby. Selamat siang. Oke, Gaby ada ya. Ian, Matthew, Selamat siang. John, Selamat siang. Jordan, Hadir. Benjamin, Afram, Halo. hadir, Adrian, Hadir. Andrew, Nathan, Jason, Ken, Hadir. Chloe, Hadir. Casey tidak ada kabar. Joanne, Sharon, Aurin. Hadir. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Luigi, Grace, Selamat siang. Eugenia, Hadir. Heli, Heli nggak ada. Winona, Elaine, Hadir. Oke, baik teman-teman. Panjang, ada yang tahu kemana Clarabel, Casey, Sean, Benjamin, Sharon, Eugenia, Heli, dan Winona? Winona ada izin. Winona sakit. Oh, Winona sakit. Heli?
Eugenia? Casey? Enggak, bukan cuma Winona doang. Oke, hari ini 8 orang yang tidak hadir. Wih. Waduh, Clarabel. Kan tadi. Casey. Sean. Benjamin. Sharon. Eugenia. Oke, baik teman-teman. 1 orang izin, 7 orang tidak ada keterangan, ya. Alfa. Baik. Kita akan masuk kepada pengenalan materi selanjutnya, yaitu tema 9. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo, kedengaran ya? Karena ini Ibu kayak nge-freeze tapi masih bisa ini. Coba ya. Di tema 9 berarti di final exam. Ya. Final exam kelas 6, kelulusan kalian di kelas 6. Ya. Kira-kira apa ya proyeknya nanti? Oke. Proyeknya itu kita akan membuat kalian selama liburan ini silakan kalian mencari teks fiksi, ya. Baru mencari ya. Sesudah itu nanti kalian akan membuat teks fiksi, bukan membuat ya. Maksudnya kalian boleh mencari teks fiksi dari mana saja. Kayak tadi Alicia, Ibu, aku ada teks fiksi tapi dalam bahasa Mandarin. Boleh nggak saya translate ke dalam bahasa Indonesia? Ya, silakan. Ya, kalian suka baca novel dalam bahasa Inggris ya silakan. Kalau mau membahas itu. Ya. Yuk kita lihat dulu di sini. Tema 9 itu menjelajah angkasa luar. Siapa yang sudah pernah ke planetarium di Jakarta Pusat atau ke Museum Bosca? Ya, Bosca itu yang teropong bintang besar sekali di Bandung. Ada? Tidak ada? Belum ada yang pernah ke sana? Iya, oke. Nah, di sini ya menjelajah angkasa luar itu kalian kita akan melihat benda-benda langit ya menggunakan teleskop ya. Ini dia. Kalau kalian pergi ke planetarium itu kalian waktu itu Ibu Rika pernah ya. Itu sedang viral. Jadi kita ngantri sekali panjang ya demi melihat fenomena alam yang ada di langit. Ya. Melalui teropong ya. Lalu di sini ya, kalian akan dilatih untuk mencari atau menelusuri apa itu tuturan dan tindakan para tokoh serta menceritakan kembali isi dari teks itu. Ya. Contoh teksnya itu tentang seorang anak yang senang gitu ya melihat benda langit ya. Seru banget. Nah, benda langit. Nah, ternyata benda langit itu sangat menarik seperti itu. Sama seperti kalau kalian lihat di halaman 122 ya. Itu bintang sama bulan itu bulan apa matahari itu? Apa matahari dengan bulan berkelahi di sini. Jadi
Di tema 9 ini kita akan membuat teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak didasarkan, yang tidak berdasarkan kenyataan. Contoh buku fiksi yang baru kalian lihat itu ada buku pelajaran, buku berhitung, ya, dan tidak boleh rusak, karena kalau tidak salah ya di SD negeri itu dia tidak menggunakan seragam, ya teman-teman. Nah, di dalam teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan, itu contohnya adalah teks fiksi. Contohnya adalah dongeng, cerita pendek, cerita rakyat, dan novel. Ya, nah, di sini kalian harus bisa mencari atau memahami sifat dari tokoh teks fiksi ini. Lalu di halaman 126 kalian bisa lihat di sini, ya, percakapan antara bumi dengan matahari, di mana mereka seolah-olah dibuat seperti manusia. Oke, halo teman-teman, apakah kedengaran suara Ibu Rika? Dengaran. Karena ini kayak nge-freeze gitu loh, makanya Ibu Rika mau minta pastikan. Ya. Oke, berlanjut lagi ya. Sama di sini di teks fiksi ini, tapi ini teks fiksi visual ya, di halaman 126, di mana ini bulan lalu matahari itu seolah-olah dia seperti hidup ya teman-teman, rumputnya jalan berembet segala macam ya. Lalu di halaman 128 nah, ini dia. Nanti kalian akan Ibu Rika suruh untuk mencari cerita fiksi. Lalu kaitkan peristiwa yang dialami tokoh atau sifat tokoh dalam cerita fiksi tersebut dengan pengalaman pribadimu. Contoh ya, teman-teman. Oh, Andrew bad wifi ya. Ya udah nggak apa-apa. Sama Ibu Rika juga terputus-putus ini jaringannya di sekolah. Oke, Ibu ulangin lagi. Jadi, contoh cerita kura-kura dengan kelinci. Ibu Rika itu mengkaitkannya dengan pribadi ya. Ibu Rika itu sama seperti kura-kura. Lambat, tapi tidak lambat sekali ya, tapi diteliti dulu, diselesaikan, sudah selesai, baru tidak pantang menyerah, itu yang terpenting ya. Tidak pantang menyerah. Jadi mungkin kalian bilang, ih lambat Bu, kura-kura. Iya, tapi dia hati-hati. Dia dan akhirnya tepat waktu juga kan. Kura-kura ini walaupun dia terlambat. Jadi kekurangannya dia tidak dia sesali, tapi dia melakukan yang terbaik ya untuk dirinya sendiri. Itu dia yang inti dari teks nomor 1 sampai nomor 6, halaman 123. Nah, jadi nanti kalian silakan cari cerita apa saja, kalian ringkas sesudah diringkas,
kalian kaitkan peristiwa yang dialami tokoh atau sifat tokoh dalam cerita fiksi itu dengan pengalaman pribadi kamu. Contoh di sini ya, bawang merah, bawang putih. Ya, bawang merah ini dia punya ibunya galak sekali. Ya, itu ibu tirinya, ibu tiri si bawang putih. Tapi kalau ibu ambil cerita di situ kan diperlihatkan bahwa ibu tiri itu begitu kejam, jahat ya. Tapi jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Ibu Rika, ya itu tidak semua orang ya mohon maaf, bukan tidak semua. Jadi tidak semua ibu tiri atau bapak tiri itu jahat. Ya. Contohnya adalah keluarga Ibu Rika. Anak Ibu Rika itu mempunyai stepfather atau bapak tiri. Dia sangat disayang sama bapaknya. Sudah seperti anaknya sendiri. Padahal itu adalah anak tirinya. Jadi tidak selamanya ya bahwa ibu tiri itu jahat ya. Itulah contoh juga misalnya cerita fiksi. Cerita fiksi Aquaman. Nah, Aquaman itu kan cerita fiksi di mana tidak nyata tapi bersifat menghibur. Ya, teman-teman. Terus ada apa lagi ya? Banyak sekali ya. Kayak Doraemon ya, di mana dia mempunyai temannya sebuah boneka di masa depan. Yaitu cerita fiksi tapi menarik ya. Oke, mungkin ada yang mau diceritakan teman-teman di sini. Kira-kira teks fiksi yang itu seperti apa? Bu, teks fiksi apa? Menurut kamu teks fiksi itu yang bagus itu seperti apa? Halo teman-teman. Ada yang bisa bercerita teks fiksi? Contoh lagi, Spider-Man. Wah, filmnya sedang tren sekarang. Spider-Man itu kan dia adalah teks fiksi. Terus saya baru mau bilang Spider-Man. Dia gara-gara digigit laba-laba, akhirnya dia menjadi manusia hero kuat ya, jadi seorang pahlawan ya. Seperti itu. Terus apa lagi kira-kira? Nah, itulah adalah teks-teks fiksi. Nah, lalu mengkaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Ya. Contoh di sini, nah ini dia yang Ibu bilang, berlibur ke Bosca. Ya, di mana Bosca itu terletak di Bandung. Ya, terkenal sebagai teropong yang besar disebut dengan Bosca. Ya, nanti kita akan pelajari itu. Nah, sebelum kamu menyajikan hasil mengkaitan peristiwa dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi, ya, maka peristiwa yang dialami dalam tokoh cerita fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan itu dapat kalian sajikan dalam sebuah tulisan. Ya. Nah, ini contohnya adalah pengkaitan peristiwa itu dengan pengalaman pribadi. Kalian harus tentukan dulu, kira-kira cerita fiksi apa yang akan kamu kaitkan dengan pengalaman pribadi kamu. Lalu identifikasikanlah peristiwa yang dialami tokoh, latar tempat, dan sifat tokoh dalam cerita. Lalu kaitkan dengan pengalaman pribadi kamu, baru dikaitkan. Ya, dicari kesamaannya.
Lalu jadilah cerita baru. Oke, siapa kemarin yang hari Jumat itu, Jumat atau Kamis ya, divaksin, tidak menangis, tapi sesudahnya meneteskan air mata. Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Enggak, tapi saya kesakitan tangan saya kayak pegel Bu habis vaksin. Oh gitu, habis vaksin saya pegel. Oke, itu berarti kalau kamu pegel, berarti kamu tegang pada saat itu, Jason. Kenapa? Kayak anak Ibu Rika ya, contoh ya. Anak Ibu Rika itu yang bayi itu dia nggak bisa diem. Tiba-tiba ya disuntiknya akhirnya kena ke ototnya, jadi bengkak. Makanya kalau ada yang pegel, ada yang jadi papa mamanya beli apa pagernya ditutup terus ya, anaknya nggak bisa diem ya, sakitan atau apa ya. Tapi kalau Ibu Rika kemarin pas makan pas vaksin itu bawaannya lapar terus, maunya makan terus gitu. Bagaimana dengan kalian? Ada yang kayak Ibu Rika nggak makan terus? Bukan karena lapar ya, pokoknya bawaannya pengen makan aja. Ada? Saya rasanya benjol. Rasanya benjol. Oh, kamu Saya benjol. tidur lama banget. Kamu itu ya apa namanya, tangannya dikakuin ya, atau kamu tegang biasanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nanti di vaksin yang kedua sudah tahu ya gambarannya seperti apa, datang pagi supaya tidak mengantri. Baik, kemarin Ibu pernah lihat, ada yang Ibu lihat ya, ada yang divaksin, sudah divaksin nggak kenapa-napa, tapi sudah divaksin ada yang nangis. Ayo siapa? Ada juga yang foto saya sudah Ibu kelas kita Bu. Hah? Kenapa? Kelas kita Bu. Ada deh, kelas berapa pokoknya ada. Disuntiknya nggak nangis, udah ada yang nangis. Ya, nggak apa-apa. Jadi jangan diketawain, jangan ini ya, jadi ketawain. Memang terkadang dengan meneteskan air mata itu meringankan rasa sakit kita. Jadi nggak usah malu ya. Ih, udah gede nangis, nggak apa-apa, nangis aja. Ibu Rika juga suka nangis kalau sakit ya. Karena itu sudah tidak bisa kita tahan. Ya, teman-teman. Oke. Lalu jadi kalian akan dilatih untuk menyajikan hasil pengkaitan peristiwa dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Ya, seperti itu. Ya. Kemarin itu ada yang cerita sama Ibu Rika. Ibu Rika, saya suka Malin Kundang. Dongeng Malin Kundang atau cerita rakyat Malin Kundang. Kenapa kamu kok suka Malin Kundang? Iya, habis itu kalau di rumah Mami kalau marah-marah aku dibilangnya anak durhaka. Ada yang seperti itu ya. Cuman Ibu ingatkan kembali ya teman-teman. Mungkin ini ya, mungkin ada di antara kita termasuk Ibu Rika. Ya. Ibu Rika itu kalau disuruh waktu masih kecil ya, disuruh tar dulu ya mah, tanggung. Kalau lagi ngerjain apa, disuruh apa, tar dulu ya. Mungkin orang tua Ibu Rika marah, bukan marah ya, memang marah. Kok disuruhnya susah? Iya sebentar dulu, lagi tanggung. Biasanya kan lagi bikin PR atau apa. Akhirnya karena tahu lagi belajar, nggak jadi disuruh. Makanya dari dulu Ibu Rika tuh senangnya suruh belajar daripada disuruh bersih-bersih rumah kayak ngepel, nyapu, ataupun masak. Ya, nggak suka. Makanya Ibu Rika tomboy sekali seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada papa mamanya marahin kamu, itu tandanya dia sayang ya. Jangan diambil hati. Oke, sampai inilah materi kita pelajari ya sampai di semester 1 ini. Semester 2 ini nanti. Jadi tinggal
4 bab ya, bab 6, 7, 8, 9. Jadi tolong lakukan yang terbaik bukan untuk Ibu Rika ataupun orang tua kalian, tapi lakukanlah untuk diri kamu sendiri. Karena susah senang kalian yang merasakannya. Nah, itulah cerita, begitu banyak cerita fiksi yang bisa dikaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam pengalaman pribadi kita. Ya. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sorry, Bang. Jadi di bab 9 ini ya, ini jadi final exam-nya adalah kamu mencari cerita cerita fiksi, di mana fiksi itu bisa ada dongeng, cerita rakyat, ya, seperti itu. Jadi nanti kalau udah liburan, silakan kalian mulai membaca-baca ya cerita fiksi apa. Sama seperti belum lama ini Ibu Rika nonton drama Korea itu tentang manusia pergi di bulan. Tapi bulannya bulan apa Ibu Rika nggak tahu. Ya. Bu, Ya? Ibu lagi. Kenapa? Ibu lagi. Iya nih, putus-putus maaf ya. Jadi nanti di final exam kalian mencari cerita fiksi. Cerita fiksi yang dikaitkan dalam kehidupan, dalam pengalaman pribadi. Ya. Sebelum itu tolong silakan teman-teman difoto dulu yuk. Luigi tolong difoto. Lupa nanti takut kayak lupaan. Silakan. Sudah. Sudah difoto? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ini non fiksi atau fiksi ya, Bu? Di bab 6 itu cerita non fiksi tentang Chinese New Year. Bab 7 nanti kamu kerjakan secara berkelompok, pidato. Ya. Bab 8 itu tentang bumi, itu puisi dan prosa. Ya, puisi dan prosa nanti akan itu individual. Nah, ini yang terakhir, final exam nanti ya di semester 2 kalian membuat project yaitu kalian membaca cerita fiksi. Nah, nanti dari cerita fiksi itu nanti akan kalian kaitkan ke dalam pengalaman pribadi. Untuk lebih tahu, lebih teknisnya lagi nanti akan Ibu Rika jelaskan. Di semester 2. Tapi bocorannya seperti ini. Ada tugas individual, ya. Karena nanti kan kita akan belajar langsung di semester 2 itu secara tatap muka. Jadi 100% ya. Jadi nanti akan dijelaskan secara detail di kelas nanti. Ya, di semester 2. Oke, lanjut. Kalau Ibu Rika itu suka sekali menonton ya, jadi Ibu Rika suka menganalisis film. Film di mana filmnya itu film ataupun buku di mana dia fiksi. Fiksi ilmiah. Ya, contoh. Siapa yang sudah pernah nonton The Titan? Di mana? Apa, Bu? Yang di Titan bukan dua. Kenapa? Yang DC ya, Bu? Bukan Disney. The Titan. Jadi dia itu army, tentara, itu dia diubah dari kulitnya, matanya. Dia punya anak dan istri di bumi. Jadi dia itu dikirim
Dia satu-satunya manusia bumi yang tinggal di planet apa ya namanya ya. Itu bagus sekali teman-teman ya. Tapi akhirnya dia jadi sendirian di sana ya. Karena di situ dia planet apa, Ibu kan lupa planet apa, dan di situ dingin sekali. Dan dia diubah kulitnya yang dari kulit seperti kita ini ada bulunya, sekarang udah nggak ada ya. Dia benar-benar bukan monster ya, dia tetap manusia tapi dia berubah seperti manusia planet. Tapi itu di sana dia tidak sendirian. Yang lain-lainnya ketika diuji coba kepada beberapa tentara gagal semua, tidak berhasil. Yang berhasil hanya ini. Bagus sekali itu. Apa ya judulnya? Ya The Titan. Itu film bioskop gitu. Terus ada lagi juga Ibu suka nonton film Mr. Prigle. Tahu nggak masih ada yang pernah nonton Miss Prigle? Di mana di rumah itu terdiri dari anak-anak yang memiliki kelebihan, bakat atau talentanya yang luar biasa. Ada yang bisa ngeluarin api, ada yang bisa memanjangkan badannya, ada yang apa ya, banyak itu Aku pernah nonton Bu itu. ya. Miss Prigle. Ya pernah nonton aku. Kamu sudah pernah nonton, Luigi? Iya. Bagus ya itu ya. Itu namanya fiksi ilmiah ya. Itu ada bukunya juga dalam bahasa asing ya, bahasa Indonesia Ibu kan lupa. Dan itu difilmkan, bagus sekali. Terus ada lagi Ibu pernah nonton juga fiksi ilmiah. Ini belum lama ini, drama Korea ya. Episodenya hanya sampai 8, episode 8 apa 10 gitu. Itu juga di mana terdiri dari beberapa orang ya. Dari bumi dibawa ke planet. Nah, jadi ceritanya itu bumi ini krisis air. Nah, karena krisis air, mereka membuka kayak apa ya, markas ataupun tempat di mana mereka melakukan sebuah penelitian di sana di planet untuk menghasilkan air. Ternyata airnya itu tidak karena pada zaman itu sama seperti prediksinya siapa namanya tuh ilmuwan yang belum tahun lalu meninggal ya, bahwa kita manusia harus pindah ke planet. Ya, katanya bumi ini sudah tidak sehat, sudah tidak baik lagi untuk ditinggali oleh manusia. Nah, akhirnya dia melakukan penelitian ke planet. Nah, di planet itu ada apa namanya? Melakukan banyak penelitian dan banyak yang meninggal karena dan berhasil dan sisa tinggal 1 demi menghasilkan air. Airnya itu bukan sembarangan air ya, karena langka untuk mendapatkan air di bumi, maka hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan air. Ya, sedangkan rakyat biasa itu antri airnya sampai panjang. Itu menarik sekali teman-teman, bagus. Jadi kalau menonton itu tontonlah yang menarik. Ya, yang bisa diambil hikmahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman lain yang sudah pernah membaca buku fiksi ilmiah, silakan bisa berbagi cerita di sini. Apakah ada? Tidak ada? Sudah mulai mencari ya, kira-kira mau teks fiksi apa yang akan saya ambil ya? Kayak Superman, itu kan teks fiksi juga. Ya. Kira-kira apa? Kayak di kelas 6B ya. 6B. Ibu saya mau buat sendiri teks fiksinya boleh? Ya boleh, silakan. Ya.
Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Tidak ada? Oke, jadi kita di semester 2 kita ada 4 bab. 4 bab juga ini agak berat juga ya. Nanti sesudah kita pelajari 4 bab ini, ketemu lagi nanti di kelas 7 sama Ibu Rika. Kita akan belajar macam-macam teks yang lain. Ya. Oke, jadi ada tugas kelompok nanti yang dikerjakan secara berkelompok dan sisanya adalah dikerjakan secara individual. Oke, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham? Ya, teman-teman. Tidak ada? Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, jadi sudah paham ya, inilah sepintas materi yang kita pelajari di semester 2 nanti. Oh ya, hari Rabu kita masih ada kelas offline ya. Jadi masih tetap masuk, minggu depan sudah tidak ada kelas offline, kita secara online dan libur sekolah ya. Silakan mulai mencari, kira-kira saya mau bikin teks pidato apa ya. Tapi temanya nanti dari Ibu, lalu cerita fiksinya dan mulai membuat teks non fiksi ya tentang perayaan Chinese New Year, Imlek di rumah kalian masing-masing. Tradisinya seperti apa ya? Apakah kalian foto bersama atau harus memakai pakaian merah semua atau bagaimana? Apakah tradisi membagi-bagi angpau itu masih ada atau tradisi yang membagi-bagi jeruk Mandarin itu masih ada? Apakah masih ada tradisi membagi dodol ya, dodol Cina ya, yang coklat itu yang bulat dan tulisannya ada tulisan Mandarinnya, itu artinya rezeki atau apa gitu ya. Ada yang terbuat dari semua sih memang warnanya coklat, maksudnya ada yang plastik, ada juga yang menggunakan daun apa yang namanya Ibu ya lupa, daun pandan, daun pandan mah kecil, daun apa gitu ya. Ada yang menggunakan daun, ada juga yang menggunakan plastik, ada juga yang kecil-kecil dodol citanya. Seperti itu. Kalau dulu Ibu Rika ada, murid Ibu Rika dulu, dia itu orang tradisinya membagi-bagikan dodol itu. Berarti dia memberikan rezeki dan nanti Tuhan akan kembalikan lagi rezekinya dia. Seperti itu katanya ya, tapi nggak tahu. Makanya silakan ceritakan tradisi Imlek di rumah kalian masing-masing untuk teks non fiksinya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi hari Rabu ya. Yang ke sekolah kita ketemu lagi ya di sekolah. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih, Ibu. Bye, Bu Rika. Bye. Bye, Bu Rika. Bye.